Pas kamu bikin perusahaan ini, Niplets ini, orang tua kamu nggak bilang ini, kamu ngapain sih? Terus apa sih BH? Nggak ada ngomong kayak gitu nggak sih? Ada pastinya, especially ketika aku muncul juga sebagai sebagai orang yang memamerkan pakaian dalam gitu ya. Dan orang tua aku sampai aku 3-4 tahun ngerjain Niplets ini masih belum begitu setuju. How about the name itself, Niplets? Because it's very close to nipples. I think I love the word of nipples anyway. Nah ini But not komentarnya to- nih, bikin orang nanti, sih. Ini saya nggak bener nih. tapi karena nipples tuh amazing banget loh. Kalau saya sebut kata-kata lingerie, pasti pemikirannya banyak kan langsung kayaknya senonoh atau tabu. Nah, tapi hari ini ya, narasumber kita seorang entrepreneur, and I'm very happy to see female entrepreneur, ya, malah justru membuat produk, Niplets, nama company-nya, yang khusus untuk underwear dan termasuk lingerie. Yes. Pertanyaan saya, kenapa sih kalau orang bilang kata-kata lingerie kesannya harus seksi, seks senonoh kesannya, padahal it's just underwear. Yes. Why people's mind is like that? Pertama sih karena memang lingerie itu konotasinya dari dulu ke dulu itu selalu ke arah slutty. Gitu. Nah, tapi kan sebenarnya pada saat aku mulai Niplets juga, ketika, misalnya kayak gini Kak, kalau kakak pakai lingerie, kakak berasa slutty kah? Kakak pakai lingerie nggak? Enggak. Maybe I don't know how to answer the question. Okay, but go ahead. Okay. Tapi aku pernah punya pengalaman pribadi sih. Ketika aku pakai lingerie itu aku tidak merasa slutty sama sekali. Malahan aku feel empowered. Empowered? Yes, I feel empowered dan I feel sexy, not slutty. Gitu. Jadi ketika aku encounter this experience, I feel like I should let people know gitu about Niplets karena and should let people know that lingerie is not always slutty, Okay. but it's actually empowering. You feel sexy from inside. Okay. Jadi keluar, jadi boost confidence juga. Oke. Gitu. Jadi artinya nggak harus konotasi daripada lingerie itu adalah mau ML gitu, enggak kan? Enggak. Kadang-kadang bisa saja kamu sendirian, yang penting kamu mau feel good about yourself, kamu Yes. pakai lingerie Yes. buat tidur. Yes. Nggak harus ada sesuatu-suatunya setelah itu kan? Nggak ada, iya. Jadi single women pun juga pakai lingerie Yes, sebetulnya. betul. Oke, jadi kamu ketika bikin Niplets, by the way, tahun apa sih dibangunnya ini? Tahun 2016. 2016, nanti saya tanya ya, kenapa kamu mulai bisnis itu. Jadi ketika kamu memulai Niplets itu, dari awal kamu pengen empower women. Yes. Dengan underwear. Yes. Kenapa underwear? Padahal banyak hal kan bisa empower. Kenapa specifically underwear? Karena aku punya personal experience sih. Karena kan, jadi aku umur 17 tahun, tidak pernah mengenal kayak sexy underwear gitu ya. Nah, ketika aku encounter this, pakai let's say daleman yang lumayan seksi, dan aku keluar, I feel kok sangat-sangat, jadi PD-nya tuh keluar. Padahal itu sesuatu yang nggak dilihat orang, satu, ya kan? Dan dua, yang menikmati cuma diri kita sendiri. Jadi that feeling it gives me kayak positive emotions. Oke, Gitu. That's why Niplets muncul gara-gara tadi personal feeling kamu sendiri, Yes. observation kamu. Yes. Apakah teman-teman kamu saat itu juga merasakan hal yang sama? karena waktu itu udah cukup lama ya, katanya 12 tahun yang lalu. Dulu teman-teman aku nggak ada yang pakai sexy underwear sama Gitu ya? sekali. Kayak remember dulu aku pas SMA atau SD itu SMP kan pakaian dalam tuh masih dibeliin mama ya, Iya, belum iya, beli iya. sendiri. Iya. Nah ketika bisa milih sendiri, otomatis pilih yang lumayan beda gitu. Tapi teman-teman pada saat itu memang belum. Gitu. Saya juga ingat ya, dan pastikan saya jauh lebih tua daripada kamu umurnya. Kamu kan masih 20-an kan? Iya. Saya kan udah 40-an. Saya ingat banget nih, zaman dulu banget. Pas saya masih di zaman SD ke SMP. Bahkan saya sama teman-teman saya ngobrol, sama halnya. Bahwasannya zaman dulu itu kalau warnanya hitam aja nih, BH atau celana dalam, kesannya langsung slutty, kayaknya kamu tuh bad girl, begitu loh. Kamu, wow. yeah, this is back then. Mungkin sekarang mungkin nggak, kali udah quite common ya. Tapi bener, zaman dulu kayak begitu sampai Nida. So that's how, itu apa ya? Itu patriarki atau apa sih? Kenapa tiba-tiba muncul kalau hitam tuh harus slutty dan seksi? Kenapa ya? Dari mana ya? Pengen tahu ini. Sebenarnya kalau di zaman aku memang beda sih, Ci. Jadi di zaman aku tuh bukan soal hitamnya tapi rendanya. Jadi kalau misalnya dulu aku pernah nih pergi ke toko gitu ya beli pakaian dalam yang berenda-renda. Terus teman aku bilang gini, kok lu pakai CD-nya kayak begini ya? Atau lu pakai pakaian dalamnya tuh renda-renda gini ya? Kayak udah orang bersuami gitu loh. Nah. Kayak dewasa banget gitu. Iya. Padahal menurut aku ya ini kan feeling sexy for ourselves gitu. Tapi apakah ini berhubungan dengan patriarki? I feel so sih. Kenapa? Karena kan memang dari kedulu kita punya message tuh kan selalu diatur oleh group of people yang punya pandangan seperti itu. So this is interesting ya Ida ya, karena tadi saya katakan dari awal bahwa
I enjoy meeting and talking with female entrepreneurs karena saya terus merasa bahwa entrepreneur di Indonesia itu harus banyak perempuannya. Dan bahkan saya juga founded a few companies yang dimana co-founder adalah perempuan-perempuan juga, right? So, dan saya masa menariknya adalah kamu bilang kamu betul bikin underwear ini bukan masalah karena ada market demand atau maksudnya pasti ada. Cuma saya your vision dari awal adalah untuk empower women, tetapi through underwear, right? Pertanyaan saya, kenapa sih kamu tadi bilang women have to feel good and confident, tapi dari underwear, BH, celana dan sebagainya. Kenapa penting untuk seorang wanita menyadari hal ini? Karena kita for the longest time kita selalu diopres kan. Perempuan tuh selalu diatur, selalu diopres, dan ketika kita punya option untuk memilih, it feels great. Gitu. Jadi ketika itu terjadi, I think message ini harus selalu disalurkan aja sih. Jadi dari inside you feel boost your own confidence from inside. Padahal kita nggak melihat, nggak menunjukkan keluar, tapi dari dalam kita bisa feel good about ourselves. Sekarang setahu saya kemarin saya cek Nipples itu sudah produknya baik ya, bukan cuma lingerie lagi ya. Jadi dari BH, celana dalam, bahkan menstrual panties juga semua ada ya. Bahkan untuk orang ibu breastfeeding juga ada produknya ya setahu saya. Nggak khusus, cuma it can be worn for breastfeeding moms ya. Okay. Is that interesting? Journey dari mana sih? Kamu tadi bilang, you felt that you needed to do that. Terus dari awal, kamu tahu kan, terutama zaman 10 tahun yang lalu ya, hampir ya. Topik ini sangat, industri ini mungkin sangat, pertama-tama tabu, right? Terus kedua, sudah ada big players-nya loh, kalau kita ngomong underwear, ya kan, dari luar dan dari dalam negeri. Jadi, kamu gila buka perusahaan kayak begini. Dari mana itu kegilaannya itu? Pertama sih sebenarnya karena aku juga diopres juga dari family aku, karena aku harus lanjutin usaha orang tua kan. Nah, buat tahu nggak sih apa family business? Family business aku tuh toko jualan Aki sama Oli. Jauh beda. Jauh banget otomotif gitu kan. Alright, nah, aku kan di situ tidak digunakan otaknya. Kenapa? Karena kamu background-nya pelajaran bukan itu atau gimana? Pelajaran aku marketing. Cuma memang pada saat ibaratnya orang tua aku tuh bikinnya kayak family legacy lah. Jadi kamu lanjutin aja, don't say anything, just do, execute aja gitu. Sedangkan aku kan pengennya menggunakan otak ya, supaya otaknya berkembang, berguna juga. Ternyata memang ternyata diopres terus gitu. Akhirnya aku mikir, udah just do whatever I can do to get out of this. Supaya aku nggak lagi, supaya aku bisa independen lah, istilahnya gitu. Terus? Diopres kayak gitu, dan ya ketika aku kerjain Nipples ini, sesuatu yang menarik sih, karena kan aku juga dilahirkan di keluarga yang sangat-sangat patriarki ya. I was a patriarki sampai aku umur 21 tahun juga sih. Gitu. Dan ketika aku bisa melihat ada options, ada hal-hal lain yang aku sebenarnya bisa lakukan sebagai perempuan, I feel I got my freedom. Gitu. I feel kayak aku jadi berguna, jadi sesosok manusia yang berguna juga di dunia ini, di bumi ini. Pas kamu bikin perusahaan ini, Nipples ini, orang tua kamu nggak bilang ini, kamu ngapain sih? Terus apa sih BH? Nggak ada ngomong kayak gitu nggak sih? Ada pastinya, especially ketika aku muncul juga sebagai orang yang memamerkan pakaian dalam gitu ya. Dan orang tua aku sampai aku 3-4 tahun ngerjain Nipples ini masih belum begitu setuju. Karena kayak, kok kamu jualnya kayak gini sih? Kok kamu terlalu seksi lah untuk di let's say sosial media atau di publik gitu. Tapi aku bilang, kayak papi tahu nggak sih, mami tahu nggak sih kalau misalnya aku melakukan ini dampaknya itu positif banget ke teman-teman perempuan yang lain. Yang mungkin tadinya mereka merasa ini sesuatu yang salah, atau ini mereka merasa sesuatu yang tidak normal ya. Tapi ketika melakukan ini, banyak orang yang terdampak. Dan akhirnya mereka bisa menemukan self-awareness. Mereka bisa akhirnya accepting themselves. Dari situ sih. Jadi aku merasa apapun yang aku kerjakan, meskipun dulu profitnya kan nggak seberapa ya. Cuma aku merasa I'm fulfilled, I'm content doing what I do. Gitu. That's why fightingnya sampai hari ini. Masih sampai hari ini? Masih. Wow. Padahal kamu sekarang, setahu saya adalah Nipples itu adalah brand nomor 1 jualan di Shopee kan? Untuk brandnya yes. Untuk brandnya? Yes. Tapi your parents masih against? Oh, kalau sekarang udah better karena biasa ya, Chinese parents tuh kan yang penting profitnya dulu. Yang penting kamu udah berhasil, udah bisa independen, ya udahlah kita tutup mata sebelah gitu. Tapi at the end of the day, masih sih ada beberapa kayak misalnya kamu jangan kayak gitu lagi, jangan keluar di publik pakai lingerie atau pakai bra misalnya. Tapi I say juga, kalau misalnya aku tidak melakukan ini, orang-orang lain juga tidak akan melakukan ini. Jadi I need to set example bahwa memakai pakaian seksi bukan pakaian seksi ya, memakai pakaian dalam atau feeling seksi
for ourselves is not wrong at all. Bukannya, kan sekarang ini terutama di Indonesia mungkin ya, atau Asia buat Indonesia, patriarki sangat mengental banget. Iya. Misalnya kamu pakai bajunya seksi, terus sesuatu terjadi pada kamu nih, ada kekerasan seksual. Nanti pasti ada komentarnya, dia salah ceweknya gitu ya kan, benar kan? Ya betul sih. Oke. Tapi aku merasa, nah ini kan beberapa hal yang harus dibenerin ya. Maksud aku diberikan perspektif lain, ditambahkan perspektif lain, supaya orang-orang diajak untuk berpikir kritis. Gitu. Jadi tidak mentah-mentah menerima bahwa, ini yang salah perempuannya. Nggak juga. Bagaimana kalau misalnya laki-laki yang diberitahukan bahwa ini supposedly tidak dilakukan. Iya. Gitu. Instead of perempuannya yang dilarang-larang. Iya. Gitu. Jadi I can say mungkin kamu trying to normalize lah ya, pakai dalam itu. Again, bukan masalah selatinya, right? Bukan lagi masalah mau attract cowok, cewek nakal gitu, bukan ya. Tapi intinya untuk membuat perempuan itu adalah merasa confident dengan tubuhnya. Dan setahu saya Nipple juga bikin bahkan dari campaign dari awal, salah satunya adalah terus fokusnya adalah apa, untuk semua body shapes bisa pakai nipples, benar ya? Again, it's like orang mikir suicide kali ya. Kayaknya kan kalau kita zaman dulu pikir yang brand Amerika Victoria's Secret kan benar-benar the angelsnya semua yang wow gitu-gitu kan. Tapi you are going the opposite direction for all women. Ini kayak beauty standard gitu, menurut aku their beauty standard is very impossible. Dan nggak semua orang, majority itu nggak ada yang nggak sebanyak itu yang mempunyai badan seperti itu gitu loh. Kan how sad it is kalau cuma dipotretnya that typical body type gitu loh. Jadi aku merasa semua perempuan berhak gitu. Semua perempuan berhak mau bentuk tubuhnya seperti apapun, kita punya hak juga. Of course. Gitu. Ya, saya tahu karena saya badannya for a long time I was always been plus size. You know, saya always plus size. Saya beberapa tahun lalu menguruskan berat badan. Cuma I don't think I'm considered thin or skinny, tapi intinya I know what you mean. Because I growing up juga merasa kayaknya gak usah ke toko itu saya nggak pede. Beli baju karena bajunya semua size-nya yang kecil-kecil dan iklannya semua adalah orang-orang yang fit, yang kurus dan lain sebagainya. Saya juga nggak pede gitu. Gak bisa relate kan soalnya. Iya, nggak relate dan juga nggak berani. Jadi nggak berani ke toko, kayak malu banget itu kalau ke toko. Soal pikir what size. Terus saya bilang yang paling gede ada XL, atau XL-nya buat saya nggak cukup zaman dulu gitu. Jadi I feel I understand what you mean. I relate exactly to your campaign as a person yang dulu plus size gitu. Alright, apakah kamu menganggap diri kamu seorang feminis? Yes, I am. Feminist. Proudly say I am. Oke, tapi ada orang loh, bahkan perempuan yang merasa udahlah nggak usah terlalu sok-sok feminis lah. You know, it's too woke. You know, it's too left-leaning, liberal dan lain sebagainya. What is your response to that? Memang setiap orang punya journey masing-masing sih. Dan aku kan dulu juga patriarki banget. I was in the patriarchy society. I was very patriarchal. Perempuan tuh hidupnya cuma segitu aja dirinya. Nah, ketika aku banyak mengedukasi diri, jadi banyak berbeda. Pemikiran tuh berubah. Dan menurut aku, being a feminist these days is quite hard juga ya. Kayak selalu ditempa dengan percobaan lah ya, pencobaan-pencobaan dari luar sana yang bilang kayak feminist is not right atau stuff like that. Tapi juga kita harus mengerti bahwa feminism is all about equality. Equal opportunity. Berarti artinya kamu bukan bilang bahwa men and women are created equal, karena pasti kan ada masing-masing punya kelemahan dan kekuatan. Tetapi mestinya akses kepada segala itu harus equal. Correct? Yes. It's no longer about physical. Karena physical kita sudah berbeda kan. Pasti. Nah, tapi kita lihatnya opportunity sama aksesnya sih. That's why you build Niplets ini dengan that kind of mindset, dengan that kind of vision. Ekosistemnya pun semua menyupport hal ini, right? Selain tadi yang kamu bilang beberapa produk kamu yang sudah ada ini, apa sih the next steps-nya kamu atau plan kamu untuk terus memperbesar nih quote-unquote kingdom kamu di hari ini untuk terus menyupport visi kamu untuk menjadi seorang feminis yang empower women? Community. Can you explain more? Support system di mana gini, kalau sekarang ini kan Niplets ini kadang-kadang masih satu arah. Jadi dari kita kasih tahu ke audiensnya. Tapi gimana caranya audiens ini bisa saling support lagi ke semua perempuan. Jadi women support women, women empower women. Do you really believe in women supporting women? Yes, I do. Really? Yes. Nah, tapi in reality banyak orang loh, perempuan masalah senggol-senggolan. Back again, it was internalized patriarchy. Karena kita dididik dari dulu untuk competing with each other kan. Kayak perempuan, lu lebih cantik, gue harus lebih cantik lagi. Atau gue harus lebih daripada lu. Jadi competing to each other gitu. Dengan satu sama lain. Sehingga kan ini jadi
terbawa sampai hari ini ya. Yang kita lakukan pengennya kalau bisa, kenapa sih perempuan itu nggak saling support aja? Jadi it's no longer competing, but it's collaboration with each other. Bahkan di luar, Niplets sebagai underwear, sebagai seorang female entrepreneur, pasti nggak gampang. Right? Mulai berapa kamu umur? 22. Jadi, waduh gila, muda banget kan? That's very young. 22 tahun, masuk tuh bisnis saya katakan banyak players besar yang udah bahkan multinational, right? Apa sih yang paling kamu merasakan the biggest challenge bikin Niplets sebagai kamu seorang sendiri ya, foundernya? Iya, sendiri. Wow. Female entrepreneur seorang sendiri zaman dulu, masih muda, right? What is like the biggest common attack to you and what were you doing at the time? Dari personal ada dua sih, dari personal sama dari bisnis juga. Kalau dari personal, aku tuh suka sampai hari ini aku masih encounter ketika aku bilang aku bisnisnya di lini underwear atau undergarments. Mereka langsung menilai aku, wah kamu ini nakal, kamu ini bandel, kamu ini rusak, kamu ini gampangan. Jadi banyak banget yang menilai seperti itu. Really? Yes. Tapi itu dari men to women basically begitu responsnya? Both. Wow, oke. Jadi both men and women juga melakukan hal seperti itu. Cuma, sekarang makin kesini sih makin progresif memang. Dan dengan, I think right words to explain sometimes, they get to understand the other point of view. Oke. Gitu. Ini dari personalnya. Oke. Kalau dari bisnisnya, paling berat sebenarnya di stigmanya. Kenapa? Ketika let's say aku bikin campaign, sebuah campaign. Kita kan pernah bikin campaign yang namanya Real People Real Body yang ngomongin soal body positivity. Majority memang, nggak majority sih. Kayak most of my audience get it. Tapi ketika orang luar lihat ke sini, komen-komennya tuh bener-bener luar biasa menyakitkan. Atau bikin sedih banget. Contohnya kayak gini. Kok lu mau sih pilih muse atau talent yang plus size? Atau kok mau sih pilih talent yang tan. Kok rambutnya keriting nggak lurus? Kok jerawatnya nggak diedit? Karena I don't edit. Wow. I don't want to edit. Jadi itu real people, real body, real foto, real everything dah pokoknya. Nah terus kenapa sih ini stretch marknya nggak diedit juga? Kayak jadi ngomongin itu semua ke badan, dan itu mostly yang ngomong adalah perempuan juga. Wow. Maka itu dia tadi saya bilang, women kadang nggak support women loh. Betul. Tapi kan mereka belum dikasih perspektif baru menurut aku. Karena mereka masih ketinggalan ya kali ya. Jadi, kasian juga model-modelnya ya, right? Enggak juga, tapi karena mereka mau berkontribusi. They already get the message that I want to do this and they want to support, they want to contribute. Oke, tapi mereka bisa baca juga tuh komentar tersebut, tapi bisa. Mereka udah siapkan mental untuk nggak affected by that, nggak triggered by those things. Wah, even for me yang denger aja trigger gitu loh dengan komentar. Tapi jadi demikian. Mostly my talents itu rata-rata muse-muse-nya Niplets itu punya self-awareness dan sudah accepting di poin itu sih. Karena ketika kitanya tuh udah accepting, whatever strikes, we can stand up for ourselves. That's true. Gitu. Kalau misalnya setengah-setengah kayak masih insecure juga, biasanya akan ngedown. Gitu. Tapi kalau udah secure sih emang udah dan make go sense. Strong aja. Gitu. Gila, kalau saya jadi model kamu, saya semua ada atas bawah semua salah semua, rambutnya lah, dengan makeup lah, badannya, selulit lah, semua ada. Mampus deh. Saya itu my news dong. Kayaknya I'm not ready to be honest. I really am not ready to be honest. Jadi kamu di platform apa aja sekarang jualannya semua? Shopee, Tokopedia, mainly kalau misal content everything di social medianya IG. Oke, terus website? Website, no. Nggak ada, cuma karena di Indonesia tuh susah banget ya masuk ke website. Agree. Kita sudah terbiasa dengan ekosistem e-commerce. Terus nggak ada di retail, nggak ada ya? Retail opening soon di Atlas Bali. Oh ya? Iya. Atlas the beach club? Yes. Wow, that's very interesting. I mean, your journey is amazing. It is super hard menurut saya, ya kan? So, saya mau tanya kamu tapi ini. Sekarang kan tadi saya katakan lagi, banyak bra companies, banyak underwear companies di Indonesia, local dan international. What makes you different? Pendekatan ke customer juga beda pertama. Karena I know the culture here. Pendekatannya berbeda. Kalau dari segi produk sendiri, kita try to develop something that's different juga. Karena kan, let's say kita ngomongin soal produknya sendiri ya. Bra, kita kan for the longest time juga, kita disuplai dengan bra kawat. Bra kawat, tapi you know kayak the memes, kalau misalnya perempuan pulang, terus lepas BH, it's like the magical moment gitu. Karena kan it was tiring kan for the day gitu. Nah, produk yang kita develop adalah produk yang gimana caranya without wire, tapi bisa support dan comfortable to wear all day. Jadi nggak harus merasa pulang tuh lepas BH nyaman, tapi udah is every day, on daily basis gitu. And our latest campaign, it's called Braless Feel. Kenapa Braless Feel? Karena kan kita selalu, buah dada ini kan selalu oppressed ya. Jadi kita mau memberikan hak buah dada. Hak buah dada. Hak buah dada, hak untuk bergerak, hak untuk bernafas, hak untuk bertumbuh. Nah, sehingga produknya sendiri juga
seputar braless feel ini, gimana kita bisa menciptakan produk yang bisa membuat seperti tidak memakai BH. Oh, oke. That's Gitu. very interesting. Dan ini teknologi benar-benar kamu yang cari sendiri begitu? Iya. Wow. With our team juga. Yeah, yeah, of course. Maksudnya, so is it patented? Yes. Really? Yeah. Wow, that's amazing. Jadi Indonesia begitu. Dia bisa jual patennya kepada perusahaan-perusahaan juga ke depannya Yeah. dong. Wow, that's amazing. Dan kamu nih do the research yourself semua pastinya ya? Ada timnya juga, nggak aku Maksudnya sendiri. kamu yang head up this Yes. whole initiative to Yes. find the ininya. So that's your unique selling proposition. And I think your marketing is also very unique. Tadi dari kita katakan ya, kita diskusikan real body, all sizes, all shapes are welcome basically. Yes. People should not feel intimidated Yes. ya when they buy niplets, right? Yeah. How about the name itself, niplets? Because it's very close to nipples. Pada saat di awal-awal tuh aku mikir kayak apa ya, kan nipples itu sangat-sangat quote-unquote sensitif banget ya. Tapi we have to cover it. In Indonesia especially ya, kita harus cover the nipples. Tapi gimana caranya kita cover with something that is sexy, but also in a way empowering juga. Jadi ketika aku milih nama nipples itu, ya udah, I think I love the word of nipples anyway. Nah, ini But not komentarnya to- nih, bikin orang nanti, sih. Ini saya nggak bener nih. Tapi karena nipples tuh amazing banget loh. I'm Nipples sure. tuh, yeah, right? That's where the milk comes from, right? Yeah, right. Jadi aku merasa kayak ya udah, let's choose this word nipple, tapi gimana caranya supaya nggak jadi controversial. Jadi we add on the TNS. Dan kemarin saya baca ya, tapi ini udah terjadi beberapa tahun yang lalu, bahwa bahkan ada yang mengatakan pakai BH itu haram. Kamu baca nggak news itu? Kemarin Oh, that's brand new information. Saya pernah baca, katanya ada beberapa pemimpin agama yang mengatakan itu ternyata BH itu haram, katanya nggak sesuai dengan ajaran agama mereka dan lain sebagainya. You never heard of that one ya? No. Makanya saya merasa aneh sekali ya, bahan BH aja harus bikin controversial, ini padahal apa sih? Padahal kan kita perlu gitu loh. Yeah. It's for our health juga, bukan masalah cuma buat juga buat our Betul. health kan, we need it gitu kan. Buat postur tubuh. Front Gimining is very impressive. Kamu berjuang sendiri ke satu area, satu industri yang tadi kita katakan bahwa tabu dan juga banyak challenges dari patriarchal situation, bahkan dari your own family juga. So, if there's a message for women who are watching this right now, what is that message? Kalau mau melawan arus, find out the values dulu sih. Find our values, our own values. Then banyak-banyak assess ke diri sendiri. Jadi sehingga ketika values itu udah mantap, ketika kita jalan, ketika kita ketemu obstacles di tengah jalan, kita nggak mundur. Jadi kita stick with our values, stick with our perspective, dan kita keep on fighting for it. Okay. Gitu. Jadi make sure you find out your values, your purpose of life, sehingga jalannya ke depan tidak terlalu berat gitu. Find out your why ya. Yes. Okay. Oh, maybe one more question. Sebagai untuk entrepreneur lain, terutama perempuan, what is your biggest advice for them? Be brave. You think you're brave? I think so. What's one word to describe you? I'm a table breaker. Glass ceiling breaker too. But thank you so much, Ida. Yeah? All the best to you. All the best to Niplets as well. Thank Yeah? you.